Belum, ini saya putar video profil dulu ya, Bu. Video dulu ya, Bu. Oh, halo Kak Sam. Kita ada Kak Sam juga di sini. Halo. Oke, aku share videonya ya, Kak. Boleh, boleh. Recording in Ini kayaknya virtual background-nya nggak bisa, jadi oke teman-teman. Thank you tadi udah lihat video kita. Jadi kakak akan ada lagi, nama saya Joseph. Boleh dipanggil, boleh manggil nama saya Jo. Ya. Ada Kak Samantha juga. Jadi Kak Samantha ini dulu sebelumnya adalah salah satu mahasiswa kita di IPMI, ya, alumni IPMI juga. Dan kemudian mengabdikan dirinya di IPMI. apa namanya melanjutkan dulu magangnya di IPMI, selanjutnya sekarang bekerja di departemen promotion di IPMI, teman-teman. Jadi biar lebih tahu banyak tentang ini, coba share dulu sedikit mengenai namanya IPMI. Jadi ini kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, teman-teman. Jadi ini tahun kedua kita online ya, teman-teman ya. Setelah tahun lalu juga kita online. Senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman kalian yang mungkin tahun lalu kelas 2 ya. Kelas 1 sekarang naik kelas 3, ada kelas 2 juga. Dan buat ini kelas 2 semua ya, Bu ya? Kelas 3 semua ya, Bu? Ini ada campuran kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 beberapa, Pak. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang kemarin tahun lalu kelas 11 atau kelas 10, sekarang udah ada kelas 11 sama kelas 12, ingat dengan ini teman-teman ya. Iya.
Sebelum tahun lalu yang kelas 11 tidak ikut Oh, expo. siap, Baru siap. kali kami ikutkan. Ya, Oke. ya. Jadi kampus IPMI ini teman-teman lokasinya di Jakarta Selatan, di Kalibata tepatnya. Jadi kalau naik pesawat dari Pontianak itu ke Halim Perdana Kusuma, itu ke IPMI cuma sekitar 15 menit, jadi nggak terlalu jauh dari Bandara Halim Perdana Kusuma, ya. Jadi kita ada transportasi gampang di IPMI, ada kereta api, ada busway, ada apa namanya eh, bandara, ya. Jadi gampang aksesnya ke kampus kita. Nah, untuk di IPMI sendiri itu kita cuma ada satu jurusan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada apa namanya Bachelor of Business Administration. Jadi di itu kita jurusan cuma satu, ya, BA. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan bisnis itu bisa coba apa namanya eh, cari-cari informasi tentang ini nanti lebih dalam lagi, ya. Jadi kakak bantu jelasin apa namanya dari sisi informasi apa sih sebenarnya yang ada di IPMI. Jadi kalau teman-teman merasa something new, ya, jadi push your limit, jadi mau tantangan baru nih, ya, mungkin ini bisa jadi pilihan teman-teman. Jadi sometimes itu kan kalau kuliah itu kan uh, kemana ikut itu ikut semua gitu ya. Jadi apa namanya nah, karakter orang-orang di ini itu yang kuliah di ini itu adalah mereka tuh ingin sesuatu yang baru. Jadi challenge dirinya sendiri, ya. Kenapa sih harus di ini? Pertama itu kita belajarnya itu kita pakai studi kasus, teman-teman. Jadi kita itu berdiri tahun 84. Jadi awal berdiri ini itu kerjasama antara apa namanya Harvard Business School dan INSEAD. Jadi dua kampus terbaik di dunia, teman-teman. Sehingga memang metode pembelajaran itu sama dengan mereka. Jadi kalau nanti teman-teman sekilas lihat-lihat Google nih, bagaimana kampus di INSEAD, kampus di Harvard, terus teman-teman bandingin dengan kampus di IPMI, itu lebih sama konsep kampusnya. Jadi kalau teman-teman lewat mungkin dari kampus IPMI, teman-teman tuh nggak ngeh itu kalau itu kampus, karena memang dia bentuknya seperti kantor. Dia kalau dilihat seperti dia seperti kantoran di kampus IPMI itu. Jadi kita menggunakan case study teaching, teman-teman, jadi studi kasus. Jadi kita praktek nih. Jadi kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, real kasus, ya, cuman terjadinya sudah sebelumnya, ya. Jadi itu teman-teman pelajari lagi di dalam kelas, lalu teman-teman coba analisa apa yang terjadi pada masa itu, dan teman-teman mencoba menjadi seorang leadernya gitu. Kalau misalkan kasus itu terjadi, ya, di saat itu, kira-kira teman-teman kasih solusi apa nih untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu nanti dipresentasikan di depan kelas. Itu dia. Jadi kalau kita belajarnya kayak gitu tuh. Jadi di ini tuh memang anak-anaknya kuat di analisa kasusnya. Jadi yang kedua itu kita ada international collaboration. Jadi kita ada program exchange program, ada double degree. Jadi kalau misalnya orang tuanya memang punya kemampuan finansial, ya bisa ambil double degree, ya, karena kan harus bayar uang kuliah di sana. Nanti ada 31 jadi tahun ini setahun di luar negeri. Tapi kalau misalnya teman-teman uangnya ini keuangannya pas-pasan, tapi tetap ingin merasakan bagaimana kuliah di luar negeri, nanti bisa join exchange program karena memang dia nggak bayar uang kuliah lagi di sana, hanya bayar living cost saja. Nah, yang ketiga itu kita ada transformative leadership orientation. Jadi kita ada kerjasama dengan salah satu lembaga leadership di apa namanya internasional, ya, apa namanya yang dari UK, ya, apa namanya dari Edinburgh. Jadi itu kita ada kolaborasinya. Nanti teman-teman bisa ya, kakak jelasin lagi. Yang ketiga yang keempat adalah kita IPMI itu kalau kakak boleh sebutkan, ya, salah satu kayak Kak Samantha dan teman-teman alumni yang lain-lain itu begitu mereka lulus itu kayaknya semuanya deh itu nggak ada yang nganggur. Jadi karena memang kita jumlah siswanya nggak banyak, secara kompetitif itu jadi mereka yang melamar bekerja ataupun partner perusahaan yang kerjasama dengan IPMI itu bisa diakomodasi semua. Karena memang dari sisi jumlah mahasiswa kita itu sebenarnya minus. Kebutuhan partner kita, perusahaan yang kerjasama dengan kita,
dengan jumlah siswa yang memang kita luluskan itu memang nggak sesuai, dalam arti karena memang di ini sendiri mahasiswa yang nggak banyak, terbatas dengan kampusnya yang tidak terlalu besar. Jadi itu yang kakak lihat sih selama ini yang apa namanya alumni yang lulus dari ini, teman-teman. Ya. Selanjutnya itu apa namanya? Nah ini dia tadi kakak sebut BBA. Jadi kalau teman-teman mau ngambil BBA itu kan harus luar negeri nih ya, Bachelor of Business Administration. Nah, jadi kalau teman-teman mau gelar BBA nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Jadi ini juga kita mengeluarkan gelar BBA ya. Kalau yang dari Indonesia itu kita sarjana administrasi bisnis. Nah, kita akan keluarkan transkrip ijazah dalam bahasa Inggris. Jadi ini bukan double degree ya, tapi dia terjemahan dalam transkrip bahasa Inggris ya. Jadi beda kalau misalkan yang tadi double degree kita programnya dengan salah satu partner. Nah, kalau ini sendiri dia mengeluarkan transkrip terjemahan dalam bahasa Inggris. Dan ini diakui teman-teman. Jadi alumni ini itu juga ada yang kuliahnya tuh ngambil S2-nya di China, ada yang ngambil di USA juga, dan mereka pakai jasa ini gitu. Jadi bisa teman-teman pakai mau bekerja, mau ngambil S2 keluar negeri juga boleh. Ya. Nah, yang kedua itu kita ada gelar non akademik. Ya. Jadi kita ada 3 sertifikasi nanti yang harus teman-teman wajib ambil sebelum lulus. Jadi ini kayak apa namanya semacam keahlian spesifik yang teman-teman ambil di ini ya, dan nanti ini bisa dipakai setelah teman-teman lulus untuk biar persaingannya lebih kompetitif teman-teman. Ya, next lagi. Nah ini dia apa namanya kurang lebih gambaran kita online kelas ya, seperti teman-teman yang sudah alami juga selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi apa namanya walaupun kita terhalang oleh media lah, nanti kita online, tapi kualitas pembelajaran yang kita berikan ke mahasiswa kita juga nggak berkurang, teman-teman, karena apa namanya baik itu company visit ya, kita biasanya dari semester 1 tuh di ini tuh sudah ada company visit. Cuman kan karena memang dia nggak bisa kunjungan ke perusahaan, kita akhirnya mengundang pimpinan perusahaannya buat datang ke kampus kita ke kelas untuk sebagai guest dosen tamunya, itu dia ya. Nah ini kurang lebih kurikulum kita ya. Jadi mungkin Kak Asem boleh bantu nih sebagai alumni ini, kurang lebih apa sih yang kakak pelajarin waktu itu di semester 1, 2, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat Kak Asem. Iya, ini memang highlight saya contoh aku sendiri pas sempat khawatir atau bisa ngejar teman-teman IPS memang Suaranya kayak putus-putus Kak Asem, internetnya kayak kurang bagus di sana ya. Oke, jadi kayak seperti Kak Sam ini apa namanya kehilangan sinyal. Bentar. Aku harus pindah tempat karena baterai laptopnya ini. Kalau Oke. sekarang masih putus-putus atau sudah? Sudah kedengaran. Oke. Iya, tadi di tahun pertama gimana kakak share aku atau aku? Boleh Sam, boleh. Jadi di tahun pertama kedua kita akan dapat introduction to marketing, introduction to management, introduction to business, finance, supaya memang kita dapat foundation-nya dulu sebelum kita di semester kelima atau awal tahun ketiga kita harus milih kita mau fokus di bidang atau area apa gitu. Jadi di semester kelima itu ada 4 pilihan streaming based on the pillars of business yang pas di perusahaan-perusahaan pasti ada
ketemu divisi-divisinya seperti finance, marketing, human resources department, seperti itu. Terus di tahun keempat atau tahun terakhir is usually final projects. Jadi professional certification itu di tahun terakhir, community involvement project, thesis, wajib magangnya itu di tahun terakhir. Ini pilihan streamingnya. Jadi pas itu saya ngambil streaming finance in my 5th semester karena memang nanti dari semester 5 sampai skripsi itu berdasarkan streaming atau bidang yang kita pilih gitu. Jadi kalau marketing teman-temanku itu belajar tentang how to make strategy, how to create your brand awareness, how to keep up with the digitalizing atau teknologi yang terus selalu baru. Karena memang marketing sistemnya keep on changing. Kalau yang sangat kelihatan marketing lebih banyak di advertisement TV, newspaper, segala macam. Sekarang sudah everything is through social media. Itu salah satu perubahan terbesar yang kelihatan dengan jelas gitu. Cara marketing strateginya berubah. In finance, aku belajar tentang statistik, tentang budgeting. Misalkan kalau misalkan how to budget in a company gitu. Kalau misalkan company-nya mau expand atau mau akuisisi, beli perusahaan lain, itu apakah butuh loan, pinjaman dari bank, atau memang kita bisa finance sendiri gitu. Apakah kita perlu mengeluarkan saham gitu untuk raise fund. Nah, itu yang didapatin di finance gitu. Ada juga human capital. Ini memang dulunya lebih terkenal buat teman-teman yang ngambil jurusan psikologi. Cuman dari business administration atau management pun sekarang bisa. Di bawah ini ada beberapa contoh career prospect. Itu hanya example aja gitu. So it's a few name of the position in a company that you can. Kalau nggak mau hitungan kan kadang-kadang kan ada anak SMA yang nggak ada hitungannya apa sih ya? Mungkin gimana kita bosen hitung-hitungan, bosen behind the desk terus, you can choose also international business and management. Itu one of the favorite streaming choice juga. You will learn supply chain, international business, international law, working across border gitu. Jadi menarik banget ya Kak ya. Nah, ini our international collaboration. Ya, jadi ini tadi Kakak sebutin tadi di awal ya Kak Sem ya. Jadi apa namanya, kalau teman-teman mungkin dananya terbatas nih ya, jadi tapi tetap ingin melaksanakan kuliah di luar negeri gitu. Nah, teman-teman bisa pilih yang exchange program karena memang ini tidak dikenakan biaya tambahan kuliah. Jadi cukup teman-teman siapin living cost sama tiket pesawat. Nah, untuk menghemat budget biasanya itu dia perginya rombongan nih ya, jadi ke beberapa negara. Jadi kayak kemarin ke Portugal tuh ada yang 4 orang ya. Kalau yang ke Prancis bisa lebih banyak lagi. Jadi ke Prancis itu bisa sampai 5-6 orang ya, lebih atau lebih ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pingin memang dapat pengakuan dalam arti pingin memang lulus dari luar negeri ya, kayak kemarin itu apa namanya salah satu anak dari sama satu Petrus karena terhalang dia pergi, dia apa namanya ingin kuliah luar negeri itu nggak boleh nih. Nah, dia pilih di IMI, akhirnya dia udah prepare banget itu, dia niat banget memang udah kursus dari setahun ya, dia sengaja nunda kuliahnya setahun buat kursus tuh bahasa Inggris. Akhirnya dia pilih di IMI, apa namanya dengan apa harapan dia berkesempatan nanti untuk ikut double degree ya. Jadi kita ada partnernya ada di Perancis, ada di Portugal, ada di Korea Selatan, ada di Malaysia. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu tempat ini untuk exchange programnya nantinya. Kalau untuk yang double degree-nya, ya double degree ini kita memang programnya dengan Burgundy School of Business, teman-teman. Nah ini teman-teman nanti program 31. Tapi sebenarnya ini juga udah menghemat budget ya, karena memang
untuk mendapatkan ijazah dari partner atau dari luar negeri, teman-teman nggak perlu ngambil kuliah 3 atau 4 tahun sana, jadi cukup tahun aja. Karena 3 tahun teman-teman ambil di IPMI itu secara umum mata kuliahnya itu bisa ditransfer ke sana kreditnya, jadi gratis. Jadi teman-teman cukup tahun, nanti ada bayar biaya kuliahnya yang sudah ditetapkan oleh kampus partner kita, ya. Nah, untuk program ini hanya bisa diambil untuk streaming, marketing, dan internasional. Ini puji Tuhan kita ada 2 orang yang bisa berangkat tahun ini ke Prancis untuk ngambil program double degree, ya, sepasang ya, cowok cewek, mahasiswa kita di tengah-tengah pandemi, ya, dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, mereka lulus kembali ke Indonesia nanti, teman-teman, ya. Jadi next lagi Kak Ken. Nah, ini kegiatan kita di IPMI, ya, yang teman-teman nanti bisa rasakan waktu kuliah di IPMI, ya. Yang pertama itu ada di Live. Jadi kita bersama dengan Innovasia, jadi program bisnis inkubator yang memang disiapkan buat mahasiswa IPMI yang ingin memulai bisnis startupnya. Jadi kita memang kita nggak hanya fokus di entrepreneur-nya, tetapi kita juga kuat secara profesional. Jadi kalau untuk yang entrepreneur kita ada InnoLab. Jadi kalau teman-teman nanti sudah punya bisnis idea ini, ya, kira-kira mau bikin bisnis apa, nah nanti bisa direalisasikan pada saat kuliah di IPMI, karena sudah mulai berjalan itu semester 1, ya. Kita ada coaching, ada seminar, webinar, ya, dan teman beruntung juga bisa dapat fund, ya, dana ini, ya, dari investor yang nanti yang datang pada saat teman-teman kasih lihat bisnis idea, presentasi bisnis idenya. Gitu. Ini juga collaborate dengan mata kuliah entrepreneurship, karena memang mata kuliah entrepreneurship akan ada business project gitu, bisa usually it's in a group. Beberapa teman-temanku mereka sampai lulus pun masih ngejalanin bisnis mereka, adik-adik kelasku juga beberapa, jadi mungkin mereka pakai ide yang mereka udah punya sebelum mereka join di IPMI, kuliah di IPMI, mereka udah punya ide mau bikin bisnis. Di kelas entrepreneurship ini mereka akan dapat guidance yang tadi Kak Jo juga bilang. Jadi akan dibimbing dari brandingnya, pembuatan logonya, pemilihan target market atau memasarkannya ke siapa nih, segmen apa, mungkin brand identity-nya seperti apa, gimana cara membedakan diri atau untuk punya competitive advantage dengan bisnis-bisnis similar, yang maksudnya yang menjualkan produk atau jasa yang mirip gitu. Gimana caranya biar bisa bersaing gitu. Jadi yang tertarik dengan saham, nah nanti di sesi kedua kita ada kepala investment gallery, nanti Pak Ardo, dosen di ini juga yang akan sharing, cuman tadi Pak Ardonya masih di jalan, jadi nggak bisa sharing buat teman-teman di sesi 1, ya. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dengan namanya saham, ya Sam, ya, karena nanti karena anak-anak baru di itu pada saat mereka masuk, itu sudah kita kasih enrichment-nya itu mengenai investasi, salah satunya investasi saham. Jadi biar mereka itu mulai aware dengan kuliah, pada saat kuliah itu mulai investasi sejak awal nih, teman-teman, ya. Nanti di ini itu kita ada namanya gallery, ya, buat belajar saham, dan kita itu kerjasama dengan IDX, ya, sama salah satu lembaga apa sih namanya? Kresna bukan Kak? Kresna, ya. Kresna yang jadi buat teman-teman Reksadana. Kalau mau misalnya mau beli saham bisa langsung memakai aplikasi dari Kresna.
Nah, kalau untuk di BKS Club, karena kita memang belajar studi kasus, ya kalau teman-teman mau lebih dalam lagi belajar mengenai studi kasus, bagaimana membuat studi kasus, itu nanti ada mau ikut lomba-lomba case competition, itu ada bisa join di BKS Club. Tadi ini yang kakak sebutkan, kita ada The Duke of Edinburgh Leadership Program ini, ya jadi kita ada program kerjasama dengan UK, ya. Nanti ada beberapa project yang teman-teman lakukan, ya, secara konsisten. Nanti kalau teman-teman sudah berhasil, nanti akan dihadiahi ada 3 level, ada bronze, silver, sama gold medal, teman-teman. Ya. Ada entrepreneurship project tadi yang sudah hampir kurang lebih sama dengan InnoLab, dan yang terakhir itu kita ada internship program. Jadi kita magang itu sudah boleh itu semester 3, ya. Jadi kalau teman-teman mau magang ini nggak perlu harus nunggu semester 7 semester 8. Nah, kalau semester 7 sama semester 8 itu nanti urusannya beda lagi. Karena memang untuk magang di itu selama perusahaannya mengizinkan itu boleh, ya. Nah, kalau di semester 7 dan 8 itu internship itu dia masuk dalam SKS. Dan lumayan besar SKS-nya, sekitar 4 SKS. Jadi durasi magang itu sekitar 6 bulan. Kan dengan lamanya durasi teman-teman magang di perusahaan, nanti kesempatan buat bekerja di sana juga lebih besar. Itu kurang lebih. Next, Kak Sam. Salah satu, mungkin aku mau tambahin, mungkin salah satu bukan terpenting, one of the benefits yang IPMI juga provide adalah we are encouraged untuk intern. Karena memang the earlier we start, we have more time to try. Jadi teman-temanku itu mereka dari semester 3, maksudnya wajib magangnya memang di tahun terakhir. Tapi dari semester 3 mereka udah cari-cari internship opportunities so that when we graduate kita udah tahu atau kira-kira lah tahu kita memang kuatnya di mana, sukanya bidang apa gitu. Karena startup company atau big corporation itu atmosfer environment kerjanya sangat berbeda. Atau misalkan industri tourism, industri kesehatan, industri pendidikan, atau otomotif itu sangat berbeda juga cara kerjanya. Jadi with internship opportunities ini kita mendapatkan experience dan wawasan gitu, supaya memang banyak yang mereka pada saat lulus udah tahu, oh ya aku memang suka perusahaan seperti ini, aku mau cari ini gitu. Jadi sometimes memang taking a business major can be quite confusing when we graduate, karena kita serba bisa, semuanya kita bisa, karena memang hampir semua yang kita lihat sehari-hari gitu, itu ada sisi bisnisnya gitu. Rumah sakit ada sisi bisnisnya, sekolah itu ada sisi bisnisnya, semua juga ada, dan kadang bisa membingungkan gitu. Aku lebih cocok di mana nih untuk start my career. And this internship opportunities help really greatly. Dan seingat kakak dulu waktu masih offline kelas tuh beberapa perusahaan malah datang ke ini langsung ya, seperti Samsung, BNI ya, untuk nawarin magang buat teman-temannya. Jadi beberapa anak tuh ya ada yang memang dia targetnya beda ya ambil. Tapi memang kita perusahaan-perusahaan yang kerja sama dengan kita itu multinational company sampai dengan perusahaan internasional. Next, Sam. Nah, ini yang sertifikasi yang tadi kakak sebutkan tadi, teman-teman, jadi sesuai dengan ini yang kita ambil. Jadi ini semuanya diambil di semester akhir. Jadi yang kayak Kak Sam sebut tadi kan semuanya udah berbeda, teman-teman ya. Konsep marketing dulu dengan sekarang itu udah beda. Kalau dulu pakai newspaper dari TV ya, surat kabar, majalah. Nah, sekarang lebih ke sosial media. Nah, ini kita juga aware dengan hal ini, teman-teman, sehingga memang supaya meningkatkan kapasitas teman-teman ketika lulus, sehingga memang harus dibekali dengan salah satu sertifikasi profesional. Ya, jadi kalau dokter itu ada dokter spesialis anak, spesialis paru, ya apa. Nah, di IPI juga kita ingin yang kayak gitu juga. Jadi teman-teman tuh begitu lulus dari ini juga, teman-teman menguasai salah satu yang memang sudah disertifikasi, sehingga pada saat lulus, ya
namanya fresh graduate yang mungkin perusahaan tuh underestimate ya, kayak kan kamu kan baru lulus gitu kan. Nah, itu teman-teman punya sertifikasi ini itu akan lebih meningkatkan percaya diri dan kapasitas teman-teman ketika nanti melamar kerja juga. Nah, kita ada 3 streaming yang kita siapkan, dan ini ngambilnya bukan teman-teman dapat gitu enggak ya, tapi ada modulnya dulu belajar ya, kurang lebih 6 bulan nanti ya. 6 bulan ya Sam ya. Waktu itu Sam ngambil certified LAV ya. Iya, jadi ada kelasnya, terus ada ujiannya itu kita memang ke ke Lembaganya langsung di Kuningan, ya Jakarta Selatan. ya untuk ngambil ujiannya. Dan ini bayar teman-teman, tapi di sini yaitu dengan uang kuliah. Jadi sebenarnya ini memang disiapkan buat mereka yang sudah bekerja sebenarnya. Jadi ini kalau yang belum punya pengalaman kerja nggak boleh ngambil sertifikasi ini, teman-teman. Nah, tetapi di ini karena memang kita sudah mulai magangnya sejak dini dan pengalaman kerjanya banyak ya, dalam arti sudah dihitung setahun kurang lebih, sehingga anak-anak di itu boleh untuk mengambil sertifikasi ini. Ya, tadi untuk yang finance-nya kita ada sertifikasi profesional, yang kedua itu kita ada project management associate ya. Nah, yang ketiga ini kita sertifikasi digital marketing untuk program marketing teman-teman. Itu dia. Jadi ini sangat penting banget dalam arti untuk meningkatkan juga dari sisi gajinya ya, salary ya. Ini sangat penting banget. Next Kak Sam. Nah, ini mungkin bisa Kak Sam jelasin nih. Jadi this is a few flyers of our events. Jadi cukup banyak event-event webinar lewat InnoLab kita. Kita mengundang startup founder untuk share their experience, share their knowledge, how they made their business atau how they started their business. Kalau misalkan iseng-iseng juga lagi you have spare time, you are surfing your Instagram, you can check out Pak Erick Thohir. We are the official campus partner for their program, BUMN Leadership and Management Institute. Ini a few of our lecturers. So I got the opportunity to learn from Pak Hasno Suhaimi. Dia former President Director of Excel Asiata yang ngajar entrepreneurship. Ada juga Prof. Roy Sambel, dia mengajar finance, and he is an expert in bidang keuangan. He has published a lot of articles, papers about finance, about stocks. Ada juga Pak Alex Munaf, dia juga mengajarkan international business and introduction to finance. He is currently the independent commissioner at PT PLN. Ada Ibu Rifa ngajar leadership, ada Pak Sasotia ngajar research methodology, seperti itu, dan many more. Nah, ini dia beasiswa yang tadi kakak sebutkan. Jadi kalau teman-teman mau tertarik nih buat apply di ini ya, itu bisa jalur reguler sama beasiswa. Jadi kalau teman-teman punya nilai raport 8,0 dari kelas 10 sampai kelas 11 ya. Kalau sebelumnya kita tesnya itu ada tes tulisnya, ada SIT sama tes TOEFL ya, dari interview. Nah, kalau untuk saat ini kita karena teman-teman nggak bisa datang ke ini langsung ya, atau kita juga nggak bisa mengunjungi teman-teman saat ini, kita ada 2. Yang pertama itu tesnya bikin esai ya, kenapa teman-teman tertarik bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu nanti ada interview dengan salah satu fakulti member kita, produsen di ini. Jadi bisa berkesempatan untuk dapat partial scholarship kita mulai dari 25% sampai dengan 5%, atau mungkin dapat full scholarship ini ya. Jadi hampir semua yang dapat scholarship itu malah dari luar kota ya. Bahkan yang full scholarship itu dari luar kota juga ya. Ini dia admission requirement-nya. Kalau teman-teman nanti tanya, Kak, refund policy-nya ada nggak? Di ini ada ya, teman-teman ya. Kita ada pengembalian dana, jadi uang yang sudah masuk ke itu nggak harus. Next lagi.
Nah ini dia dari SM1 ya, yang dapat partial skor 50%. Jadi kita nunggu nih anak-anak dari SMA Paulus nih buat apa namanya usia limit ya teman-teman ya. Jadi nggak usah mikir dulu kalau di ini tuh kuliah pakai bahasa Inggris nih, full bahasa Inggris. Jadi nggak usah mikir dulu. Kita ada matrikulasi, Kak. Ada matrikulasi, jadi jangan mentok gara-gara suka bisnis gitu, atau suka kimi itu kan saya nggak bisa bahasa Inggris nih gitu, atau nggak pasti bahasa Inggrisnya. Jadi jangan takut. Jadi apa namanya sesuatu yang kita raih itu effortnya gede itu ya, nanti at the end-nya itu pasti hasilnya luar biasa teman-teman ya. Jadi yang mostly juga begitu, banyak anak-anak gigi juga bahasa Inggrisnya nggak lancar-lancar banget, tapi begitu lulus 4 tahun, masa 4 tahun deh, setahun dia kuliah aja, 2 tahun dia kuliah, progresnya tuh udah gede banget. Dan ketika dia lulus di ini, kayak Kak Sam ini 4 tahun kuliah di ini, ya bahasa Inggrisnya udah pasti. Nah ini dia dari Haverius ya, dari kakak sebutkan dari luar kota kita dapat apa namanya full scholarship. Kalau Kak Angel ini dia pilih yang terbaik se-Provinsi Lampung ya. Tahun lalu kita ada dari Wakatobi teman-teman ya, yang full scholarship-nya. Jadi yang jauh-jauh malah kita dari luar kota ini malah yang anak-anaknya luar biasa banget nih ya, berprestasi banget nih. Dari Wakatobi ya, Rahmat ya Sen ya, dapat beasiswa full juga, ada Kak Angel ini juga ya. Nah ini Kak Fikri dari Bengkulu ya, 75%. Kalau Kak Fikri ini nilai UN tertinggi top 5 ya, 5 terbesar nilai UN pada saat itu ya, terakhir itu berarti 2018 ya, masih UN terakhir ya waktu itu kalau nggak salah ya, untuk nilai UN tertinggi top 5 besar di provinsi Bengkulu. Jadi nah sekarang ini buat anak-anak dari Paulus nih ya, jadi kalau teman-teman tertarik nih ingin satu yang berbeda ya, ingin apa namanya push show ini ya, pasti challenge ya, tantangan baru itu kan, itu mungkin teman-teman bisa coba apply di ya. Jadi kalau ada yang mau nanya nih boleh nih. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, barangkali ada yang mau nanya ini, yang kelihatan di layar kakak sih ada Steven, ya ada Kevin. Ada yang mau nanya mungkin nih? Ya, silakan. Khususnya untuk yang kelas 12, silakan bertanya. Karena ini sesuai dengan jurusan kalian kan, IPS ya. Jadi benar-benar cocok ini. Ya. Tapi di ini dominan IPA, Bu. Kenapa? Di ini tuh dominannya IPA, Bu. IPA. Oh gitu. Ya. Oh. IPS juga ada, tapi yang dominan IPA. Jadi IPA IPS sama aja. Bisa sih, bisa. Cuman memang keuntungannya anak IPS itu dia sudah ada basic accounting. Kenapa, Pak? Basic accounting-nya sudah dapat. Oh iya, betul. Kalau nanti di ini accounting-nya belajar dari basic lagi. Iya. Karena kan nanti anak-anak IPA yang yang SMK juga kan ada ya Bu ya. Iya, benar-benar. Tadi lumayan ya penawaran beasiswanya lumayan besar ya Pak ya? Iya Bu, dan itu kita hitungnya dari total biaya semesteran, dari semester 1 sampai semester 8. Oke. Yang dari Paulus apakah ada yang masuk IPMI Pak selama setahun atau 2 tahun terakhir ini? Tahun ini sih belum sih Bu ya, karena baru ikut itu kurang lebih 2 tahun. Ya. Oh iya benar-benar. Kalau dari Immanuel karena kita memang tahunnya lebih awal ada sama dari terus kalau dari Paulus sendiri saya waktu itu ingatnya saya nggak tahu Bu, sehingga memang waktu teman-teman ngajakin waktu itu kamu nggak ke Paulus emang ada apa bagaimana gitu kan, waktu masih sudah berlangsung expo-nya waktu ke offline-nya saya datang ke sekolahnya langsung waktu itu ketemu sama Iya benar ya. Udah berapa kali ya Bapak ke sekolah offline? 2 atau 1 kali ya Pak ya? Sekali offline-nya sekali waktu itu. Oh sekali ya. Oh ya, iya. Jadi tahun ini 3 kali. Mungkin anak belum pada familiar juga ya. Ya benar-benar Bu. Ya silakan ada yang mau bertanya. Mungkin ini Handi ini jagoan ekonomi juga ini. Ya Miss.
Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nama saya Handi Wijaya Sutanto dari Kasdobas IPS. Pak, ini yang masuknya program luar negeri itu, maksudnya itu 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri ya? 3 tahun di Indonesia, di IMI, 1 tahun di luar negeri. Itu apakah kalau setahun di luar negeri, apakah mendapatkan siswa ya? Oh, kalau untuk program ini memang dia tidak ada beasiswa nanti, karena memang ini programnya itu kerjasama kita dengan kampus partner itu dalam arti ini mandiri. Jadi karena kan ini opsional ya, ini kan pilihan nggak wajib ya. Jadi kalau misalkan kamu memang ingin dapat ijazah dari luar negeri, karena kan nanti kalau kamu ngambil program ini, kamu nanti ngerjain skripsinya itu, tesisnya itu di sana. Nah, nanti kamu di wisuda juga di sana, ya. Wisudanya di praktis kalau misalkan kamu nanti ngambil program ini. Nah, nanti dapat ijazah dari mereka. Begitu kamu balik ke Indonesia, nah kamu juga nanti akan sudah di IMI juga dan dapat ijazah dari IMI juga. Jadi kamu dapat ijazah dari 2 kampus yang berbeda. Mungkin Jadi untuk scholarship-nya nggak ada. mungkin kalau tentang scholarship, if Handi is able to get full scholarship, kan who knows, maybe it's your blessing, you can get 100% scholarship, jadi 3 tahunnya itu free, di IPMI-nya free, tapi memang karena BSB, Burgundy-nya mengeluarkan ijazah, itu mereka ada biaya kuliahnya. Jadi berarti yang BID-nya dipindahin ke sana gitu kan ya. Saya minta pindah di sana. Kalau misalkan nggak keluar negeri, tapi di Indonesia itu berapa tahun perkuliahannya? 4 tahun nanti. Kita memang standarnya 4 tahun. Ada pun yang 3,5 tahun waktu itu Kak siapa sih yang kerja di Rabobank? Kak Cintara Diva. Kak Adipa. Tapi memang SKS-nya jadi dipadetin gitu. Kamu ngambil di compact final project-nya sambil kamu kelas, karena lulusnya lebih cepat tapi tidak bisa mengurangi credits-nya. Harus sekian baru boleh dapat ijazah gitu, peraturan dari Dikti. Ya, karena memang di ini itu kan proyeknya lumayan banyak nih. Handi kita ada tadi kakak sebutin tadi yang thesis project tadi ya, ada thesis project, ada CIP. Kalau CIP ini community improvement project, jadi CIP ini dia bentuknya sosial. Jadi kamu tuh ngelakuin project yang berdampak bagi orang, dan itu dilakukan per grup ya San ya. Kakak ingat banget waktu itu kalian ada di RTetra ya, taman anak ya, jadi ngasih edukasi mereka buat belajar bahasa Inggris ya. Beberapa itu ada yang melakukannya di gereja, atau mungkin ada beberapa yang kerjasama dengan tukang jamu ya, jadi mereka ngebangun brandnya di jamu, mematenkan produknya ya. Terus yang ada juga yang kerjasama dengan lembaga keuangan, jadi si lembaga keuangan nyiapin duitnya, kamu yang bikin kerajinan dengan anak-anak jalanan. Jadi apa aja itu boleh CIP itu. Dan kedua kita ada tadi yang magang itu wajib kamu ambil, terus nanti ada tesis juga sayangnya. Jadi kalaupun kamu misalnya mau ngambil lulus 3,5 tahun, berarti memang harus lumayan ini Sam ya, capek ya, karena memang harus kejar-kejaran dengan SKS dengan proyek yang kamu kerjakan. Tapi standarnya sih 4 tahun. Pak, kalau tentang magang itu selama 4 tahun itu apakah ada magang mahasiswanya nanti? Oh iya, tadi magang yang tadi sebut kakak sebutin tadi itu bisa dari semester 3, Andi. Jadi puji Tuhan ya, kualitas anak-anak itu dalam arti dan kemampuan akademiknya itu nggak kalah sama anak-anak semester 8 di kampus dan semester 7 ya. Jadi itu udah kakak bukti sendiri ya, Andi. Mereka yang magang di semester 3 itu dengan saya waktu itu kalau nggak salah di Rabobank ya, Kak Jos ya, itu dia dapat 3 terbaik dari siswa magang ya di perusahaan tersebut. Jadi sementara dia semester 3, teman-teman
magangnya yang dari kampus lain itu dia udah dibicarakan ya. Dan teman-teman magangnya juga kampusnya nggak dalam arti kampusnya yang kampus-kampus top semua, negeri swasta yang top, jadi kita nggak kalah lah. Dan kedua itu kita juga alumni kita itu banyak yang di posisi pimpin usahanya, ada yang direkturnya, yang CEO, dari segi kita lebih gampang sebenarnya. Jangankan alumni kita, dengan dosen sendiri pun kamu bisa mendampingi, karena dosen kita kan semua Andi. Jadi kita dosen, jadi ya usahanya untuk orang buat Anda bisa tahu. Pak, ini magangnya itu di perusahaan nasional, Pak? Apakah ada magang di perusahaan internasional? Macam-macam. Oh, bebas gitu. Macam-macam. Jadi kita sejauh yang kakak ada sebelumnya itu kita kerjasama dengan Samsung, ada dengan TNI, TIB Niaga, ada Gunung Sewu, ya, ada Unilever, ada Rabobank, ya, ada apa lagi ya saya? Kalau Microsoft sih itu dia biasanya rutin itu dia buat lowongan kerja sih ketikanya sama SBC. Selebihnya sih, atau mungkin kamu punya target sendiri nih, itu bisa juga mau kerja di perusahaan mana. Karena kebanyakan juga kalau kita informasikan tempat magang di sama mahasiswa kita, itu mereka tuh kadang-kadang juga nggak mau ngambil kan. Jadi karena mereka punya target masing-masing perusahaan yang mereka mau ambil. Makasih, Pak. Terima kasih, Andi. Teman yang lain ada ini mau nanya boleh? Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya nanya ini ya Bu ya, nanya tempat tinggal ya, dormitory ya. Kalau jawab lainnya. Biasa luar kota begitu, misalnya Kak ada apa namanya tempat tinggal asrama ya mungkin kalau anak-anak bilang ya Bu ya. Nah kalau di ini kita nggak ada sih spesifik, maksudnya tempat tinggal yang kita sediakan khusus. Tapi di sekitaran kampus kita itu banyak ya kos-kosan, jadi malah lebih enak sebenarnya karena kan kalau kalau kos-kosan teman-teman bisa disulit budgetnya sendiri ya, mau yang pakai AC, mau yang lengkap atau mau yang sederhana itu boleh. Dan itu sebenarnya oke sih walaupun misalkan pakai AC. Kayak tadi itu yang Kak Fikri itu yang dari Bengkulu itu yang dapat 5% beasiswa. Biasanya kan kalau dari luar kota kita bantu nih untuk cari kos-kosan. Biasanya saya sih yang dapat tugas ini buat nemenin cari kos-kosan. Kita keliling tuh nyari kos-kosannya. Nah, waktu Kak Fikri itu dia pingin ada dapat kos-kosan masak ya Bu ya, tapi nggak pakai AC kan, karena keluarganya yang biasa aja waktu itu ya. Kita keliling-keliling, akhirnya nggak ketemu ya solusinya ya. Kemarin saya bilang kamu lauknya beli aja nggak usah masak, tapi nasinya bisa masak sendiri gitu kan. Dan akhirnya dia beli ya lumayan sih, sekitar 600.000. Dan tempatnya bagus. Kalau mau yang mungkin dananya cukup ya, dalam arti orang tuanya dananya cukup ya tinggal apartemen. Jadi di sekitar kampus kita ada apartemen Kalibata City sama apartemen Woodland apartemen. Nah, kalau itu memang bangsa sekitar 3 jutaan gitu ya, atau 4 juta 5 juta sebulan. Nah, tapi udah lengkap ya Bu ya, ada towernya, ada tempat fitness, ada tempat olahraga gitu kan. Nah, tapi kalau biasanya ada yang dia sama temannya barengan di sini bisa bagi dua kan. Jadi kalau kos-kosan itu nggak jauh, jalan kaki juga sampai 5 menit. Kayak dari sekolah mana ya, yang beli oleh-oleh kali ya Bu ya, yang depan. Oh gitu ya, berarti dekat ya Pak ya? Iya dekat ya. Sekitaran sekolah juga, jalan kampus juga Bu, jadi nggak jauh jalan kakinya. Jadi nggak perlu naik kendaraan.
Terus di samping kita kan ada Mall Kalibata. Ada apa, Pak? Ada Plaza Kalibata. Oh, oke. Jadi Kita belum kalau pernah mau, belum pernah ke sana. ya, jadi kalau mau cuci mata gitu kan, ya jangan, kalau jajan jangan, bukan nanti ini juga kalau namanya mahasiswa ya lama-lama kan kalau jajan di mall kan repot juga ya. Ya, benar. Lari yang 40.000 gitu ya Bu ya. Ya, dan kalau kita pikir-pikir kalau misalnya tinggal nyawa apartemen juga murah juga kalau misalnya beramai-ramai kan bisa Pak ya. Bisa. Misalnya 3 juta disewa misalnya 4 atau 5 orang malah lebih murah daripada ngekos ya. Bisa. Iya. Karena kalau misalnya mau kos-kosan yang biasa itu yang dengan sudah lengkap kamar mandi di dalam, udah tinggal disesuaikan dengan budget aja. Oh iya. Mau transportasi mau kemana-mana bisa, mau ke Bogor tinggal nyebrang naik kereta api nyampe maksudnya dekat, mau ke Bogor, mau ke Kota Tua, mau ke Tangerang tinggal naik kereta api gampang aksesnya. Karena jadi kita kampusnya itu kampus mall tapi jadi gampang buat aksesnya. Oh iya. Menyenangkan sih ya, maksudnya ya semuanya terjangkau, dekat dengan fasilitas ruang publik juga gitu. Benar. Akses transportation-nya kita dekat dengan stasiun dan juga ada rute Transjakarta. Ya. Bus. Nah, ini KSM sendiri dikasih ya Bu ditanya Bu. Iya, kalau ke kantor ke IPMI bolak-balik naik kereta. Jadi lumayan jauh-jauh sebenarnya Bu mahasiswa IPI Bu. Ada dari Tangerang juga. Gitu. Dari Tangerang. Ya. Jadi kalau dari luar kota pada nginap lah pasti kan pada ini Pak mau nanya yang terkait dengan misalnya tes beasiswa. Kalau misalnya anaknya sudah, misalkan dia ikut tes beasiswa, kemudian dia dapat berapa persen, tapi dia masih ragu mau ngambil karena mungkin dia masih mau berpikir-pikir atau bisa jadi dia mau coba univ negeri gitu. Nah itu apakah ada batas untuk beasiswa itu valid sampai kapan gitu Pak? Kalau untuk di ini sendiri Bu, beasiswa itu kita nggak ada penalti, kita nggak ada ikatan. Cuman memang kita ada term pembayarannya. Oh ya, oke. Jadi begitu hasilnya keluar nih Bu, kita akan rilis itu namanya acceptance offer. Jadi di itu kan kuliahnya sudah fix. Jadi kami di lembar acceptance offer itu kita sudah rincikan mulai dari uang kuliah semester 1 sampai sudah kita rincikan semuanya. Jadi anak-anaknya tahu nih sama orang tua tahu kapan dia jatuh temponya, berapa yang harus dibayarkan. Nah biasanya itu kita untuk beasiswa sendiri setelah itu dikeluarkan kita kasih jangka waktu 2 minggu untuk pembayaran konfirmasi fee-nya aja. Jadi kayak data ulang gitu. Berarti kalau nggak hangus ya Pak ya? Benar Bu, akan hangus sih Bu, bukan downgrade sih ke reguler lagi balik. Nah, ketika dia bayar sebenarnya nggak ada masalah karena kita ada bantuan pengembalian dana. Jadi uang yang dibayarkan itu nggak akan kemana-mana. Kalau memang nanti sesuai dengan ketentuan yang kita punya. Nanti kalau nggak salah itu dipotong sekitar 5 juta. Baik itu mau dia, jadi kita kasih kesempatan yang SPN, yang SIMAK, Mandiri, ya itu kita akan kembalikan. Ada 5 juta, sisanya kita kembalikan. Jadi total biaya, pokoknya berapapun total dia sudah bayar uang pangkalnya atau uang kuliahnya, setelah total 5 juta, sisanya kita kembalikan. Berarti kalau misalnya dia dapat, misalkan ada beasiswa 100% nggak tadi Pak ya? Ada ya? Kalau misalnya dapat 100%, apa yang mesti dibayarkan lagi ya Pak ya? Mungkin uang gedung kali ya? Nggak ada sih Bu, nggak ada. Jadi dia cuma bayar itu aja, konfirmasi fee aja. Karena kan itu nanti untuk uang buku. Karena kan uang biayanya kan sudah termasuk uang buku. Uang buku selama 4 tahun, juga uang sertifikasi. Nah kalau sertifikasi itu kan lumayan gede sebenarnya biayanya Bu, sekitar 5 jutaan. Profesi yang kita lakukan.
Dan itu memang kita kasih kesempatan untuk 1 kali take ujian aja. Jadi kalau misalkan anaknya belajar modul 6 bulan, dia lulus, dia dapat sertifikasi. Kalau dia misalkan nggak lulus, kalau dia ambil lagi, ya harus bayar sendiri. Oke. Tapi sejauh ini nggak pernah ada yang nggak lulus ya, Tasem ya? Lulus semua ya? Iya, lulus semua. Puji Tuhan lulus semua ya. Paling gitu sih kalau untuk yang beasiswa. Ya, ada lagi anak-anak pertanyaan? Atau mungkin sambil nunggu anak-anak yang ngisi lembar ini, saya putar video dulu, nggak apa-apa kali Bu ya? Boleh Pak, silakan. Hi, my name is Anastasia Pradip. Saya mungkin bisa kakak share screen dulu, Sam ya? Ya, bisa. I'm Cynthia Rusli. Hi, I'm Doni Arsa. My name is Anastasia Pradita. I'm Cynthia. Hi, I'm Doni Arsa. I'm the student in business school, and now I'm the presenter for some TV programs, and I'm also Putri Indonesia Intelligentsia 2019. I'm student at Executive MBA IPMI International Business School. Currently, I'm as a CFO of PT Jasa Marga. I am from the Executive MBA IPMI 2001. Now I'm the CFO of PT PLN Persero. Case studies creates the learning experience as a real life experience, and we constantly feel that we are the decision maker. The case study that we are using in the class are very much relevant to better understanding of the dynamics of business. IPMI's faculty members are experienced enough to facilitate a balance between knowledge, provoking to pull out opinions and discussions among the students. And I feel like every discussion that facilitates by IPMI is also very lively and exciting. I'm grateful I have the privilege learning from different culture, perspective, background, and companies, not only from my classmates, but also from lecturers. Now, every time I face the problem, I always reminded by the case study that I studied in a class, and it has developed me in making fast and sharp decisions. The current trend that almost everything is going digital is inevitable. My campus IPMI, I consider, is very fast in adapting to these changes. The hybrid methods is the mix of online and offline learning experience, and this type of learning experience is enjoyable as it provides flexibility and yet still delivers the high quality of learning. The busy schedule that I need to divide between work, family, study, and other obligations can be managed well by this hybrid learning. There are certain skills that I felt were developed during times in the class. The lively discussion and the fact that we had to be ready for comments every time we explore the case studies sharpened my thinking process. The exploration of a case in such limited time prompts me to be more initiative. We had to be proactive and provide responses quickly. This academic experience upgraded me to become a more resilient person. My academic experience, better networks, and also the constant use of English at IPMI upgrade me to be more confident and more relevant to the business situation. Yes, that's true. My learning journey at IPMI helps me to be fast, sharp, relevant. Oke. Paling itu aja mungkin dari kita, ya Bu ya, karena kita harus pindah ke ruangan sebelah. Atau mungkin saya mau ditambahin? Follow up ada pertanyaan. Jadi kalau untuk yang student exchange dan joint degree program, kalau student exchange itu memang biaya kuliah berdasarkan biaya kuliah atau scholarship di IPMI. Yang ditanggung itu transportation cost, living cost, visa, dan
Ya, living cost-nya. Jadi kalau biaya kuliahnya itu berdasarkan di IPMI. Sama juga dengan yang joint degree, kalau living cost, biaya visa, transportation itu ditanggung oleh mahasiswanya. Seperti itu. I hope it answers your question. Oke, kalau exchange berarti berapa lama? Maaf tadi. Bisa 1 semester sampai dengan 2 semester. Karena sampai 6 bulan sampai tahun. Itu kayak program kampus merdeka ya berarti. Jadi kayak ngambil kuliah aja sih Bu, kayak kuliah biasa. Jadi nanti dia ngambil subjek mata kuliah yang di IPMI ada, yang di sana ada. Oke. Nah, nanti nilainya yang ujian di sana nilainya di transfer kita. Oh iya, oke baik. Jadi kita juga ada mata kuliah berlanjut semester 3. Oh iya. Mandarin bahasa Jepang. Jadi kalau dia udah keluar negeri itu misalkan di Prancis, nah itu dia yang third language itu biasanya udah nggak perlu keluar. Ya ya. Baik, Pak, nanti misalnya ada info-info atau file atau apa, bisa dikirimkan ke saya, nanti saya postingkan ke web sekolah biar anak-anak bisa mengakses kembali, Pak ya. Siap, Bu Leni. Ya, oke, Pak. Terima kasih ya Bu Leni ya atas. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Jo. Sama ini kita ketemu lagi di ruangan sebelah ya Bu ya. Di ruang 5, Pak, dengan guru yang lain. Iya, baik, Pak. Kebetulan dosen itu sudah ada di sana. Kita ngundang. Oh, oke. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Pak Jo, Mbak Samantha. Terima kasih. Terima kasih.